Baik, masih di Damai Indonesiaku, kita masih ada satu segmen dan ini masih tinggal sedikit waktunya. Untuk itu kita persilakan satu penanya dikeroyok dua guru. Dikeroyok untuk dilunasin hutangnya begitu ya. Oke, boleh langsung turun ke bawah Ustadz Fahmi Salim dan juga Kiai Niam untuk berinteraksi dengan Pak Soeharto ya Pak Soeharto, betul ya? Silakan. Ini kayaknya salah satu asabikunal awalun di komplek ini. Oh gitu, Masya Allah. Pak dosen ya. Dengan siapa namanya Pak? Namanya siapa Pak? Soeharto. Oh Pak Soeharto, Masya Allah. Su itu bagus, harto itu uang. Uang. Jadi Hartanya dapat selalu uang bagus. banyak Uangnya kalau mau bagus. pinjam ke sini. Luar biasa. Gimana Pak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Soeharto, pemberian orang tua. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan kami adalah tadi membahas masalah utang piutang. Ini bagi orang yang punya utang tapi sudah lama. Karena mendengarkan ceramah seperti ini dia ingin membayar. Tapi tidak ketemu terhadap orangnya. Dan kepada ahli warisnya tidak ketemu. Mau kasihkan siapa utang itu? Akan membayar utang kebaikan akan dikasih kepada siapa? Karena ingat kalau dibayar di akhirat tadi ada judul dibayar dunia atau dibayar di akhirat. Bagaimana kalau dibayar di akhirat dampaknya? Kemudian ada orang yang infak di masjid. Kadang-kadang ini adalah pahalanya untuk almarhum. Apakah itu juga bisa benarkan? Sekian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi Itu cocoknya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Silakan. Oke. Saya Terima kasih. tambahin aja ntar. Yang pertama, kalau kita punya utang kemudian lupa atau pura-pura lupa, kemudian setelah ada ceramah kiai, oh iya saya punya utang, saya ngemplang kemarin itu, nyari kepada orang yang punya piutang nggak ketemu. Kemudian bukan berarti sudah bebas, atau misalnya temu tapi udah meninggal nih, ya kan mungkin saya punya utang tapi orangnya udah meninggal, nih gimana? Masa harus kita susul ke sana? Ya, yang pertama karena utang itu punya hak dia, berarti dia beralih ke ahli warisnya, dikasihkan ke ahli waris. Kalau tadi in case nggak ketemu ahli warisnya, bukan tuntas juga, harus dikeluarkan karena itu bukan hak kita. Keluarkannya kemana? Yang terakhir ke Baitul Mal, ke masjid untuk kepentingan kebaikan. Pesantren saya kasih nomor rekening nanti. ya kan, untuk kepentingan kebaikan. Insya Allah dengan demikian itu tanggungan kita sudah lepas. Begitu kita wafat, mudah-mudahan husnul khotimah. Nah yang kedua cocok ini buat jawab. Dan Silakan, itu Sob Fahmi. supaya kalau kita bayar gitu ya dengan jalan kebaikan itu supaya nanti amal kebajikan kita, amal soleh kita juga nggak diambilin buat bayar utang nanti di akhirat. Kan tadi nanya ke di akhirat tuh. Nah yang kedua tadi tentang apa tadi? Bayar di akhirat tadi ya. Amal untuk jariah. orang. Amal kita beramal untuk orang. Keluarganya, sedekahnya, apa halnya untuk almarhum orang tuanya atau siapa gitu. Iya. Jadi prinsipnya begini, kalau misalkan kita beramal soleh, ya, anak pengen beramal buat orang tuanya. Sebenarnya ketika kita anak ini jadi anak soleh, banyak beramal, banyak bersedekah, itu juga orang tua itu dapat sharing. Ya, kenapa? Itu hasil didikan daripada orang tua. Ya, jadi setiap, karena kata Nabi SAW, idama tabnu Adam yang qata amaluhu illa min salasin. Ada sedekah jariah, ada ilmu yang manfaat, ada anak soleh yang mendoakannya. Jadi setiap kebaikan anak itu melakukan amal soleh, itu sebenarnya orang tua kita juga mendapatkan bagian. Karena ada sharing bagian saham dia mendidik kita menjadi anak yang soleh. Nah kalau kita niatkan, kita bersedekah, pahalanya untuk orang atau almarhum ya. Nah itu memang ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan, oh itu kan orangnya udah meninggal, ya enggak. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu dia mendapatkan memetik hasil apa yang diusahakan ketika di dunia.
Tapi kalau misalkan ada kita niat tabarruk, ya pahalanya, ya Allah saya mohon pahalanya ini engkau berikan aja buat si fulan almarhum. Kira-kira bisa enggak? Bisa, karena kita yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan Kiai kalau mau ditambah. Baik, Ya. Masya Allah. Terima kasih. Oke, baik. Kayak haji, Bapak belum haji, Ya. kemudian dilaksanakan oleh orang lain, boleh nggak? Untuk siapa? Untuk orang yang kita tuju. Artinya dari situ kita bisa pahami prinsipnya boleh. Hajikan untuk dia. Yang kemudian dikenal dalam keseharian badal haji, ya, badal haji, dan itu masyru' gitu kan. Kalau punya uang banyak untuk orang tuanya bisa dibangun masjid atas nama orang tuanya, boleh juga. Kalau bingung nyari lahan, kita siapkan. Amin. Ke pesantrennya ya ini Am. Baik, terima kasih ya ini Am, Ustadz Fahmi Salim. Wah, ini spesial, Pak Soeharto langsung mendapatkan jawaban dari dua Ustadz. Baik, terima kasih, mudah-mudahan memberikan suatu inspirasi dan juga ibroh bagi kita semua. Yang terpenting adalah bagaimana mengkondisikan diri kita untuk tidak mudah berhutang. Nah, itu yang terpenting. Bagaimana tidak mudah berhutang? Nah, kita kondisikan, kita takar kehidupan kita takar perekonomian kita agar selalu cukup dan tidak mudah berhutang. Amin, amin ya rabbal alamin. Di segmen terakhir nanti kita akan berdoa bersama-sama guru-guru kita. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Nah, bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan kami, Anda bisa membuka portal kami di damaiindonesiaku.id. Akhirnya mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan serta Sarung Wadi Mortentu Salung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir jalsah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup, kemudahan dalam segala urusan dan dijauhkan dari segala mara bahaya termasuk juga terbelit hutang. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma sahhil lana umurana fi dinina wa dunyana. Allahumma ya muyassira kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.